Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan kembali membahas film fiksi ilmiah berjudul Teleios yang dirilis tahun 2017. Film ini bercerita tentang misi penyelamatan terhadap sebuah kapal angkasa yang secara misterius terombang-ambing di sekitar orbit Titan selama bertahun-tahun. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke alur cerita filmnya. Seorang konglomerat bernama Nordam menugaskan 5 orang terbaiknya dalam sebuah misi luar angkasa menuju Titan, yaitu Zimmer, Duncan, Anderson, Dr. Arsen, dan Linden sebagai kapten, guna menginvestigasi sebuah kapal angkasa penambang bernama Atromitos setelah 2 tahun kru kapal tersebut tidak memberi kabar sama sekali. Akan tetapi, kelima awak kru tersebut bukanlah manusia biasa, melainkan manusia yang sudah dimodifikasi secara genetik sebelum mereka dilahirkan agar lebih kuat serta mampu mengendalikan emosi. Semua ini bermula di tahun 2015, ketika para ilmuwan genetik mulai melakukan modifikasi genetik embrio, agar bayi yang dilahirkan memiliki IQ yang tinggi, fisik ideal, serta kepribadian yang baik. Atau sederhananya, mereka ini adalah manusia yang disempurnakan dan disebut dengan istilah manusia GC. Berdasar nama perusahaan yang menemukan metode penyempurnaan ini, yaitu GC Lab. Peningkatan ini tentunya sangat penting bagi mereka yang kerap menjalani misi luar angkasa selama bertahun-tahun. Dan sejak temuan revolusioner ini, spesies manusia di bumi dibagi menjadi 2, yaitu manusia biasa dan manusia GC. Setelah menempuh 3 tahun perjalanan, para kru dibangunkan dari hibernasinya, karena sebentar lagi pesawat angkasa Teleios yang mereka tumpangi sampai ke Titan. Nah, sekedar informasi buat teman-teman, Titan merupakan bulan terbesar dari planet Saturnus. Uniknya, bulan ini diketahui memiliki awan dan atmosfer tebal layaknya sebuah planet. Bahkan ukurannya itu jauh lebih besar dari planet Merkurius. Dan seandainya Titan tidak mengorbit planet Saturnus melainkan matahari, maka tidak salah kalau kita itu menyebut Titan adalah sebuah planet. The Atromitos has drifted too close to Titan's atmosphere. Sesampainya di sana, para kru mendeteksi bahwa kapal Atromitos terlalu dekat dengan atmosfer, yang dikarenakan adanya peningkatan aktivitas geotermal di permukaan Titan. Kapten lalu meminta rekan-rekannya menyelaraskan Teleios dengan kapal tersebut untuk menariknya keluar dari orbit Titan menggunakan pengait. Sorry, sir. We had to momentarily divert power. Sesaat kemudian, Nordam melakukan panggilan video untuk sekedar menanyakan bagaimana kondisi Atromitos serta awak kru di dalamnya. Kapten mengkonfirmasi bahwa 3 bulan sebelum tiba di Titan, Teleios rutin mengirim transmisi ke kapal Atromitos. Namun tidak ada respon sama sekali yang membuat mereka berkesimpulan semua awak kru sudah meninggal. We've concluded that all of the crew are dead. Di sisi lain, Kapten balik bertanya, apa tidak berlebihan menugaskan manusia spesial seperti mereka ke tempat ini hanya untuk operasi penyelamatan? Yang rupa-rupanya tujuan Nordam mengirim mereka ke Atromitos sebenarnya bukan hanya sekedar menyelamatkan awak kru, melainkan untuk mengamankan kargo hasil tambang berupa senyawa penting hasil ekstraksi material di Titan, sebuah katalis pengikat karbon yang bisa digunakan untuk memulihkan atmosfer bumi. Nordam lantas mengirim catatan video terakhir Kapten Atromitos yang menyebut telah terjadi perpecahan di antara para kru 24 jam menjelang keberangkatan menuju bumi, sebelum akhirnya kapal itu dinyatakan hilang kontak. Dan itulah kenapa Nordam sengaja menugaskan mereka ke dalam misi ini, antisipasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta demi meningkatkan peluang keberhasilan misi. Nah, meski misi ini sangat penting bagi kehidupan di bumi, tapi bagi mereka ini hanyalah misi sederhana. Karena untuk kesekian kalinya, tugas mereka hanya menyelesaikan kegagalan yang dilakukan manusia prematur tersebut. Seakan-akan mereka ini paling superior di antara makhluk lainnya. Lalu Kapten mengingatkan tugas tetaplah tugas, dan perlu mereka ketahui Atromitos sebenarnya dilengkapi artificial human bernama Lulu yang cukup canggih. Yang artinya jika mereka mengalami kendala, pasti ada masalah serius di kapal penambang tersebut. Singkat cerita, mereka berlima masuk ke dalam kapal Atromitos. Anehnya, begitu pintu dibuka, terdengar suara musik metal yang cukup mengganggu pendengaran. Kapten minta Zimmer pergi ke ruang kontrol untuk mematikannya, dan meminta yang lain berpencar memeriksa keadaan kapal.
Namun sialnya, baru juga melangkah, sebuah robot pengaman menembaki mereka, tapi untungnya tubuh mereka itu bisa menahan serangan tersebut. Sampai di ruang kontrol, Zimmer mendapati black box telah diambil secara paksa. Kemudian di ruang ventilasi, tumbuhan tumbuh begitu liar karena bertahun-tahun dibiarkan tidak terawat. Dan hal ini jugalah yang membuat kapal ini memiliki cukup oksigen. Is your name Lulu? Lalu di balik tumbuhan tersebut, Kapten menemukan android Lulu. Kemudian meminta Orson memeriksa memori ingatannya untuk melihat apa yang terjadi pada kapal Atromitos. Namun sayangnya seluruh ingatan Lulu sudah dihapus, seakan ada yang ingin disembunyikan. I found O'Neill. Nah, tanpa disangka, Duncan menemukan ada seorang penyintas di kabin kapal bernama Travis yang merupakan teknisi kapal Atromitos. Namun ketika ditanya apa yang terjadi di kapal ini, Travis diam membisu. Orson mendiagnosa Travis mengalami post-traumatic stress disorder atau gangguan mental yang terjadi setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa traumatis. Dan setelah berkeliling ke semua ruangan, para kru tidak bisa menemukan kargo yang dimaksud, yang ada kemungkinan sudah dibuang keluar angkasa. The cargo tracking system is disabled. Duncan lantas memberitahu sistem pelacakan dan akses ke memori kapal sengaja dinonaktifkan. Itulah kenapa saat mereka memindai kapal ini dari Teleios, pemindah tidak menemukan tanda-tanda kehidupan ataupun keberadaan kargo tersebut. Lalu Anderson menyarankan untuk membuat kapal berfungsi penuh, sistem harus diprogram kembali ke tingkat akar. Karena tanpa sistem pelacak itu, mereka bisa selamanya mencari kargo itu di sekitar orbit Titan. Lalu Zimmer mengingatkan memperbaiki keseluruhan sistem mungkin akan membutuhkan waktu lama. Dan yang paling penting adalah koordinat lokasi kargo tersebut. We have a PhD in psychology. Kapten lantas meminta Duncan menggali informasi apapun pada Travis, karena ia satu-satunya awak kru yang memiliki gelar profesor jurusan psikologi. Dengan harapan Duncan bisa membujuk Travis agar mau bercerita. Setelah itu, Duncan membawa Travis ke ruang rekreasi agar merasa lebih nyaman. Sayangnya, Travis tetap menolak berbicara saat ditanya tentang kapal, kargo, ataupun keluarganya. Namun, ketika disinggung mengenai Lulu, Travis memberikan sedikit reaksi, seakan ada ikatan khusus di antara mereka berdua. Apalagi jika Lulu didesain menyerupai wanita sungguhan. Arts aboard space vessels wouldn't be equipped with genitalia. Tapi Orson meragukan hal tersebut, karena manusia buatan di atas kapal angkasa tidak dilengkapi organ khusus kewanitaan. Lalu Duncan mengingatkan kalau Travis ini adalah seorang engineer. Bukan tidak mungkin jika ia memodifikasi Lulu sedemikian rupa. Dan ternyata benar, setelah diperiksa, Lulu memiliki organ lengkap seorang wanita. Maka dari itu, Duncan akan memanfaatkan Lulu untuk menggali informasi kepada Travis. Lulu, remove your pants. 1 jam kemudian, ketika para kru tengah beristirahat, tiba-tiba terjadi penurunan daya. Duncan buru-buru ke ruang rekreasi, lalu mendapati Travis kabur entah kemana. Orson mengingatkan agar mereka berhati-hati karena Travis mencuri senjatanya. Duncan menduga Travis ada di ruang generator, lalu bersama Kapten mencarinya ke sana. What do you want? Sampai di sana, Travis tiba-tiba nongol dari balik kegelapan, lalu menodongkan senjata ke arah Duncan. Untungnya, senjata itu dilengkapi pengaman sidik jari, lalu membawanya kembali ke ruang rekreasi. Sementara di ruang kontrol, Zimmer berhasil membuka beberapa file rekaman video yang memperlihatkan 2 robot buatan sedang baku hantam. Video itu dibuat ketika para kru dalam masa liburan untuk bersenang-senang. Menurut Zimmer, manusia biasa cenderung memiliki sifat primitif untuk melakukan kekerasan, yang secara tidak langsung membuat mereka begitu rapuh sehingga mudah terkena gangguan mental. Tak lama berselang, mereka menerima transmisi pesan dari Nordam untuk mengingatkan kembali bahwa prioritas misi adalah membawa kargo itu ke bumi, dan kru tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan lain. Setelah itu, Duncan membawa Lulu ke ruang rekreasi untuk mengetahui apa yang akan dilakukan Travis terhadapnya, lalu mengawasi mereka dari balik layar monitor. Terlihat Travis berdiri lalu membisikkan sesuatu padanya dalam bahasa Mandarin. Namun di saat yang bersamaan, tangan Duncan tiba-tiba gemetar seakan ada yang ditakutinya. Padahal Duncan itu sama sekali tidak memikirkan apapun. Duncan lantas minta bantuan Orson menerjemahkan perkataan Travis sebelumnya, yang sekilas terdengar kata dekat dan kepercayaan. Namun saat Duncan bertanya pada Lulu, Lulu berbohong dengan mengatakan Travis sedang tidak ingin diganggu.
Menyadari Lulu bisa berbohong dan gak bisa dipercaya, Orson menyarankan agar mereka menggunakan cara-cara kuno, seperti mencopot bagian tubuh Lulu di hadapan Travis agar Travis mau berbicara. Zimmer, I need an override. Sesaat kemudian, Anderson menghubungi Zimmer minta tolong memperbaiki keran. Yang rupa-rupanya Anderson merasa takut sendirian di dalam kamar lalu meminta Zimmer menemaninya. Hal ini tentu saja membuat Zimmer bahagia mendapat pepaya runtuh lalu dengan senang hati menemani Anderson. Tiba-tiba terjadi goncangan keras yang disebabkan pintu ruang kargo terbuka karena kesalahan sistem. Zimmer dan Kapten bergegas menutup pintu tersebut secara manual, dan akibatnya karena terlalu banyak kehabisan oksigen, Zimmer jatuh pingsan. Hal itu pun membuat Anderson panik, khawatir terjadi apa-apa pada Zimmer. Tapi di lain sisi, kepanikan Anderson justru membuat Kapten dan yang lain cemas, karena Anderson gagal mengendalikan emosinya. Untungnya, Zimmer tidak mengalami cedera pada organ tubuhnya. Orson memperkirakan ia akan sadar beberapa jam ke depan atau mungkin bisa seharian. I don't know what we were thinking. Kapten lalu bertanya pada Anderson kenapa bersikap setegang itu. Hal yang seharusnya tidak dilakukan manusia spesial seperti mereka. Selain itu, Kapten juga sempat melihat mereka berdua memanjakan diri di dalam kamar, yang seharusnya Anderson menghindari hal tersebut agar tetap fokus pada misi. Anderson mengaku tidak mengerti. Semua itu ia lakukan bukan atas kemauannya sendiri, melainkan secara spontan. Hey, Orson. Lalu di ruang medis, Duncan minta Orson menjelaskan kenapa Lulu bisa berbohong. Orson memberitahu bahwa pada dasarnya manusia buatan memang bisa diprogram untuk salah menjawab ketika ditanya pertanyaan sensitif demi menjaga rahasia pemiliknya. Itulah kenapa jika sebuah robot sudah diprogram untuk tujuan tertentu, robot itu sudah dipastikan tidak bisa dipercaya. Setelah itu, Duncan kembali ke ruang kontrol mengawasi Travis yang terdengar sedang berbicara sendiri dalam bahasa Rusia. Iris, that's not just Russian. Tapi ketika Anderson ikut mendengarnya, apa yang dikatakan Travis tersebut merupakan kutipan dari sebuah karya sastra. Yang secara kebetulan Anderson memang keturunan Rusia dan ibunya sering membacakannya. Namun yang Anderson pikirkan saat ini bukanlah isi dari karya tersebut, melainkan kenapa Travis bisa menghafalnya padahal ia sedang mengalami gangguan mental. Perkataan Anderson tersebut membuat Duncan menyadari bahwa selama ini Travis hanya berpura-pura kemudian menyetrumnya. So that either makes you the most... Sadar dirinya ketahuan, Travis lalu mengucapkan beberapa kalimat dalam bahasa Rusia yang jika diartikan semua orang mati karena pengobatan mereka sendiri dan bukan karena penyakitnya. Dan di saat yang bersamaan, tangan Duncan lagi-lagi gemetar. Incoming message. Tak lama berselang, mereka kembali mendapat pesan dari Nordam yang memberitahukan bahwa ia telah menerima pesan awak kru, lalu menegaskan kembali bahwa prioritas misi adalah membawa kargo ke bumi. Pesan itu tentu saja membuat mereka heran karena isi pesan itu sama dengan pesan sebelumnya. Dan entah kenapa, setelah mendengarnya, Anderson menangis seolah takut akan sesuatu. Stop crying. Kapten minta Anderson mengendalikan emosinya, lalu segera menemui Orson untuk memeriksakan kondisi mentalnya. What have you found? Setelah itu, Kapten pergi menemui Duncan untuk menanyakan hasil investigasinya. Lalu Duncan melaporkan bahwa sejak awal mereka sampai di sini, segalanya sudah diatur sedemikian rupa. Kapal ini tidak pernah dalam bahaya dan sengaja diletakkan dekat Titan oleh Travis. Seakan ada yang ingin ia tunjukkan kepada mereka. Former commander of the Atrematos. Kemudian, dalam catatan Kapten yang ditemukan Zimmer, para awak kru tidak secara acak menjadi gila seperti yang mereka simpulkan, melainkan terjadi perselisihan tentang kargo yang menyebabkan antar kelompok kru bertikai. Yang artinya ada informasi yang sengaja dirahasiakan dari mereka tentang isi kargo tersebut. Sampai akhirnya ketika ia memperhatikan gambar aneh di dinding kapal, ia menyadari bahwa coretan itu merupakan rumus kimia yang sengaja disembunyikan jika disorot dengan sinar ultraviolet, di mana rumus itu merupakan senyawa cair yang bereaksi dengan zat asing. Dan ketika Travis menodongnya dengan senjata sebelumnya, sebenarnya ia tidak mengarahkan senjata itu padanya, tapi mengarah ke dinding di belakangnya yang merupakan sistem penyaringan air utama. Yang bisa ia simpulkan apapun jenis senyawa itu, ia bereaksi buruk dengan air. This is a water-based liquid compound. Kesimpulan tersebut membuat Duncan berpikir bagaimana jika kargo itu memang berbahaya bagi manusia, dan mungkin saja sebagian kru Atrematos menyadarinya, sebelum akhirnya mereka bertikai saat hendak membawa muatan tersebut kembali ke bumi.
Tapi kapten tidak ingin berspekulasi sebelum mereka menemukan kargo itu dan menelitinya.